gitu ya. Nah, malam hari ini Iya. kita akan pendengar PR terkait dengan melejitkan kecerdasan spiritual, logika, dan emosi anak melalui momentum Ramadan. Jadi siap-siap untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Saya di sini dipanggil nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kadang mereka juga nggak ngerti. Kang Radit. Saya punya nama udara, so. Kang Radit. Radit. Nah, pendengar PR, kita akan mulai nih, Teh Lela, dengan bagaimana sebaiknya. Mungkin ini secara umum ya, bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan. Kan sayang ya, bulan Ramadan ini kan bulan istimewa, ditunggu-tunggu 11 bulan gitu ya. Bahkan ada yang sampai rindu Ramadan, ada yang sampai Ramadan mau berlalu itu sampai sedih banget. Iya, ya. betul. Berharap bertemu dengan Ramadan berikutnya, sembari khawatir juga. Takut nggak ketemu lagi ya. Itu dia. Nah, kalau begitu ini kan istimewa. Betul. Nah, bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini secara optimal, jangan sampai dia berlalu kita menyesal. Nah, ini yang sering terjadi kan ya sebenarnya. Nah, ini gimana nih? Oke, alhamdulillah nih Kang Radit, terima kasih atas waktunya hari ini. Seperti tadi yang disampaikan, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah ya. 5 hari lagi ya Kang? Kayaknya 5 hari. Kita memang lagi. masih nunggu. Ya, masih nunggu. Ya, meskipun ada yang sudah menyatakan juga. Iya. Gitu. Jadi sudah tidak terasa waktu kita sudah menjelang Ramadan lagi setelah 11 bulan kemarin kita menghabiskan waktu kita ya. Dan luar biasa menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau saya lihat kemarin itu udah banyak yang ini udah mau Ramadan nih. Ada yang buat raman lah, ada yang apa seperti yang munggahan. Tradisinya. Iya, tradisinya ada yang munggahan dulu, ada yang apa, luar biasa sekali. Mungkin itu salah satu cara menyambut ya. Dalam sisi lain mungkin kita juga menyambut Ramadan ini dengan cara yang berbeda-beda. Terutama mungkin sekarang orang tua, saya juga sebagai orang tua menyambut bulan Ramadan, menyiapkan segala macam dan persiapan anak-anak saya gitu kan. Jadi bagaimana anak saya menghadapi bulan Ramadan, bulan penuh berkah supaya lebih bermanfaat lagi gitu. Dan lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau tahun kemarin pencapaiannya segini, tahun depan mesti lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita harus melihat tahun lalu bagaimana pencapaiannya dan tahun sekarang harus lebih baik lagi gitu Kang. Jadi memang jangan sampai yang disiapin itu hanya resep kolak gitu. Betul. Ya. Itu yang berhubungan dengan takjil, dengan iftar saja begitu ya. Tapi perlu ada hal lain yang tentunya dipersiapkan khususnya untuk anak-anak kita. Karena boleh sekali. Jadi sekarang tuh masih ada orang tua yang bingung sih sebetulnya. Aduh, ya saya sih contohnya nggak jauh ya, tapi kenapa saya bisa merasakan kebingungan ya, karena memang saya mungkin salah satunya. Ketika nanti anak-anak itu, saya kebetulan ada 2 anak yang mondok ya. Nah, nanti di pertengahan Ramadan itu mungkin mereka akan pulang. Iya. Nah, itu biasanya ngapain? Atau juga saya punya 1 anak yang masih kecil, masih TK, tahun depan mau masuk SD. Itu kan kadang-kadang ini momentum Ramadan yang dia bahkan dia sudah melihat puasa gitu ya. Bahkan tahun lalu itu sempat tamat lah berapa hari gitu ya. Belajar puasa ya. Belajar puasa. Nah, kadang kan apa ya, orang tuh ini disuruh ngapain ya? Selain heboh-hebohnya buka, terus ngantuk-ngantuknya sahur gitu ya. Nah, itu kan mungkin perlu ada aktivitas-aktivitas yang terencana, terpadu, terbimbing sehingga nanti bisa terukur gitu ya. Nah, ini kan tema kita malam hari ini adalah bagaimana melejitkan 3 kecerdasan spiritual, logika, dan emosi di momentum Ramadan ini. Tapi sebelum membahas bagaimana caranya, kita bisa berbagi dulu nih dengan pendengar PR. Sebetulnya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi kecerdasan ini adalah kecerdasan yang penting ya Kang ya. Penting banget gitu untuk anak-anak kita. Apalagi di menjelang bulan Ramadan ini, kalau kecerdasan spiritual itu seperti apa sih? Kalau kecerdasan spiritual kan bagaimana mereka memiliki rasa ketuhanan yang tinggi, gitu, ketauhidan yang tinggi, gitu. Kemudian bagaimana mereka melakukan perbuatan baik tanpa disuruh,
sholat sudah bisa sendiri tanpa disuruh sama orang tua gitu. Itu sebetulnya hal kecil yang sudah bisa kita lihat, berarti anak ini sudah memiliki kecerdasan spiritual nih gitu. Dia sudah bisa melakukan perbuatan yang baik, yang buruk sudah tahu. Kalau yang baik bagaimana konsekuensinya, kalau yang buruk bagaimana, itu juga sama. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana ya Kang ya. Kalau untuk anak-anak itu sederhana sekali, tapi itu udah terlihat bahwa anak ini memiliki kecerdasan spiritual. Nah, kalau kecerdasan berikutnya, kecerdasan emosi itu seperti apa? Jadi kalau kecerdasan emosi itu adalah kecerdasan anak kita di dalam mengelola emosi dirinya. Bagaimana dia mengelola emosi diri saat dia menemukan lingkungannya yang jumlah segitiga berapa? Q 120 ya. Menemukan lingkungan. Pakai aturan apa? Jadi aku balikin dulu ya. Ini tuh antara aturan sin dan aturan kosin. Ya. Saat dia menemukan lingkungan yang stimulasi baik dan stimulasi buruknya itu dia harus bagaimana gitu. Kan kalau sekarang kadang-kadang ada kan ya, mungkin nggak jauh-jauh sih ya. Kadang-kadang saya jika memanggil anak saya misalnya, Teteh sini, anak saya, apa Bu? Nah itu mungkin itu juga salah satunya ya. Lah ini Teh coba dong kalau gimana cara kita untuk berbicara dengan orang tua. Nah itu mungkin bisa beda generasi ya kan ya. Beda generasi, beda juga ternyata cara pengelolaan emosinya gitu. Nah untuk berikutnya tadi kecerdasan logika ya. Kalau kecerdasan logika itu bagaimana anak berpikir secara nalar, secara logis, kemudian realistis, dan dia juga bisa menentukan juga kayak tadi ya, mana yang baik dan mana yang buruk, itu menggunakan nalar mereka gitu. Gitu kan. Artinya itu tadi sudah sekaligus juga menjelaskan tanda-tanda. Betul. Sebetulnya bagaimana seorang anak sudah cerdas dalam 3 emosi tadi gitu ya. Jadi sudah orang harus sudah bilang, seimbang gitu kan. Jadi semuanya kalau tentang seimbang. spiritual, kalau orang sudah bilang tuh sudah hidang lah. Gitu betul. Tanpa harus disuruh-suruh, betul sekali. Gitu ya, Iya, tidak harus dipaksa, paling sampai dimarahi. Gitu ya. Nah itu mereka sudah tahu begitu bunyi azan, mereka harus, atau bahkan mungkin sebelum itu ya, itu sudah bersiap-siap gitu ya. Kemudian tadi tentang emosi, bagaimana ketika dia mungkin berinteraksi dengan lingkungan, dengan anggota keluarga, bagaimana mereka bisa terkendali. Iya, mengendalikan dirinya. Menunjukkan respon-respon terkait dengan perasaannya, gitu ya, betul sekali. Oke, baik. Nah kemudian pada setiap tahapan gitu, untuk 3 kecerdasan ini, apakah memang misalnya di rentang usia tertentu, apakah ketiga kecerdasan ini memang berbeda-beda indikasinya, ada karakter atau ada ekspresi yang khas nggak sih untuk ketiga kecerdasan ini pada level usia yang berbeda, misalnya di anak TK, di anak SD, mungkin sudah di remaja. Nah ini seperti apa nih gambaran? Ada, yang pasti ada perbedaan bagaimana ketiga kecerdasan ini pengaruh dari usia terhadap ketiga kecerdasan ini. Jadi kalau misalnya nih ya Kang ya, anak usia di bawah 7 tahun, itu tentunya mereka itu masih orang Sunda bilang dihayukeun lah ya sama orang tuanya. Jadi kayak puasa juga mungkin ya, kayak puasa juga. Anak yang masih kecil itu kalau puasanya belum full, itu kan tidak kita paksakan, tetapi kita latih, karena itu usia-usia berlatih. Tetapi jika sudah usianya naik, usia 7 tahun, itu akan berbeda lagi. Bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita menyikapinya. Anak 7 tahun kan kalau nggak sholat boleh untuk kita pukul ya Kang ya. Jadi cara kita untuk memperlakukan mereka pun itu akan berbeda lagi. Apalagi anak-anak usia yang lebih besar mungkin ya. Anak yang lebih besar tuh sudah seharusnya mereka memiliki kesadaran sendiri gitu. Dan semuanya itu terlatih dari kecil. Jadi dari usia 3 tahun mereka tuh harus sudah menyadari bahwa sholat itu penting gitu. Itu harus sudah mereka sadari, sehingga saat usia-usia makin meningkat, makin besar, mereka sudah memiliki kesadaran sendiri bahwa ini harus loh kita lakukan, bahwa ini harus saya lakukan tanpa disuruh tadi ya. Seperti itu kan. Artinya kalau misalnya masih ada anak SMP yang sholat masih harus disuruh, itu berarti memang ada keterlambatan kematangan. Iya, kecerdasannya belum tuntas, mungkin bisa kita katakan belum tuntas. Berarti ada sesuatu nih
yang membuat anak tersebut belum tuntas? Apakah dulu ada stimulasi lingkungan misalnya ya, ataukah salah pengasuhan misalnya, ataukah lingkungan di sekitarnya tidak mendukung? Artinya itu belum tuntas untuk mencapai kecerdasan tersebut. Jadi kita harus cari dulu nih alasannya. Kok bisa sih anak segede gini belum sholat gitu kan? Ini apa sih latar belakangnya? Oh ternyata mungkin kalau dulu itu waktu kecilnya memang sama orang tua nggak diingatkan misalnya. Jadi banyak faktor yang membuat anak itu belum tuntas dalam kecerdasan tersebut. Lebih detailnya sih harus di asesmen seharusnya ya. Tapi kita bisa lihat dari lingkungan. Ada asesmen khusus. Baik, Teh Lela, kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan nanti di bagian berikutnya. Dan pendengar PR, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi kita, tadi sudah beberapa hal disampaikan ya, tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan logika, dan kecerdasan emosi itu apa. Kemudian bagaimana tanda-tanda jika seorang anak itu sudah cerdas dalam 3 wilayah kecerdasan tersebut, dan ada yang kemungkinan juga tertinggal karena berbagai hal. Nanti kalau yang tertinggal gimana kira-kira cara ngejarnya gitu ya. Nah, kita akan juga bahas pendengar PR. Jadi silakan sampaikan untuk interaksi Anda di 081 881 1075. Kemudian untuk kabar-kabar lainnya tetap bisa Anda sampaikan, informasi cuaca, lalu lintas, dan informasi lainnya di line telepon 022 422 1075, dan juga akun Twitter kami @parafemnews pendengar PR. Bisa Anda mention untuk menyampaikan informasi Anda. Kita jeda dulu pendengar, tetap bersama kami di PR FM. Ini off, Pak. Nah, kalau lagi iklan gini, semua mic turun. Jadi aman. Di kuliahnya mana? Istiqom. Oh ya, makanya sama Kak Aris ya. Bang Toto itu jadi konsultan pendidikan di komunitas. Lela, tadi kita sudah berbincang tentang apa itu kecerdasan spiritual, logika, dan emosi. Kemudian juga seperti apa indikasinya kalau seorang anak itu sudah cukup matang lah dalam kecerdasan tersebut begitu ya. Namun kalau bicara tentang kecerdasan tersebut gitu ya, apakah memang di dalam melatih kecerdasan pada anak meliputi hal yang 3 tadi begitu ya, apakah ada pembagian yang cukup khas gitu ya antara ibu dengan ayah? Misalnya ini kalau untuk kecerdasan spiritual porsinya besar di siapa gitu ya, kalau kecerdasan emosi besarnya di siapa? Apakah ada yang seperti itu atau cenderung berimbang atau bagaimana? Oke, nah adakah pembagian antara peran ibu dan ayah gitu kan pertanyaannya? Karena tentu jangan ada ibu semua ya. Sekarang ngasih iya gitu, betul. Iya betul, bapaknya kemana? Nah tentu ada ya Kang ya. Kalau kita lihat kecenderungannya, kalau ayah itu kan seorang laki-laki ya, dia itu lebih banyak pelatih logikanya ya. Logika. Jadi dia itu betul logis banget kalau laki-laki, beda dengan perempuan. Seorang ibu itu emosional biasanya. Jadi cara mereka mendidik pun dengan menggunakan logika. Kalau seorang ayah dengan menggunakan logika, kalau ibu dengan menggunakan emosi. Kalau ayah itu raja tega gitu kan, seolah-olah gitu ya. Ayah itu emang harus tega, ibu itu pembasuh luka gitu. Jadi ada kolaborasi ya. Jadi tidak keras dua-duanya, tidak juga lemah dua-duanya gitu. Terlalu lembut juga itu salah. Karena pada akhirnya nanti menjadi membuat pribadi anak menjadi kurang secara logikanya, kalau dua-duanya lembut gitu ya, kurang terasah logikanya gitu. Nah mungkin kita juga bisa melihat dulu ya, Rasulullah itu tidak punya orang tua yatim piatu, tetapi figurnya beliau tetap dapat gitu dari lingkungan sekitarnya. Jadi beliau logikanya terdidik gitu, emosinya juga terdidik gitu, empatinya juga bagus gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali krisis-krisis ya Kang ya, krisis sepertinya ayahnya itu kemana gitu. Karena mungkin tadi ayahnya kurang tega, jadi kalau kasihan yuk boleh gitu. Kalau ayahnya kasihan ya udah boleh, gimana adik aja. Nah gitu, betul. Gitu. Padahal tadi ya ada keseimbangan antara seorang ibu dengan seorang ayah gitu. Jadi ayahnya yang disiplinkan, ibunya yang
meredam gitu. Jadi kolaborasi pembagiannya. Kalau secara spiritual sih dua-duanya memang sebetulnya itu berkewajiban ya Kang ya. Hanya kalau kita lihat siapa yang porsi lebih banyak bertemu, tentunya ibunya biasanya ya. Ya betul. Makanya itu madrasah pertama. Betul sekali gitu. Madrasah pertama adalah ibunya, jadi memang ibunya harus dibekali dan memiliki bekal juga ya. Bagaimana cara mendidik anak-anaknya supaya sesuai dengan harapan mereka, supaya ya target akhirnya sih dunia akhiratnya gitu ya Kang ya. Seperti itu. Mengingat memang porsi keberadaan ayah di rumah itu boleh jadi lebih sedikit. Betul ya kalau sekali. Dibandingkan dengan ibunya. Iya. Gitu ya. Meskipun bukan berarti tadi kadang-kadang seperti ada pemisahan yang pengkotakan gitu ya. Ayah nyari uang, ibu yang ngasuh anak. Sehingga kadang-kadang ya ada program YRP, Youth Ramadan Program ya. Jadi program ini atau gini deh, mungkin sebelumnya menjelang Ramadan itu kalau kita lihat mesti ada diskusi dulu antara orang tua dengan anaknya. Biasanya keinginan orang tua dengan keinginan anak itu berbeda, Kang. Kayak Akang misalnya. Akang punya harapan nggak terhadap anaknya di bulan Ramadan ini apa aja yang Akang inginkan misalnya gitu ya. Sementara kalau kita tanya anaknya, apa sih yang anak inginkan di bulan Ramadan ini? Sepertinya tidak akan sama gitu. Ya, kalau kita orang tua kan inginnya kamu ibadahnya yang rajin, sholatnya yang rajin. Sementara kalau anak mungkin berpikirnya, wah Ramadan ini yang keingetan itu nanti dapat THR gitu kan. Ramadan ini mungkin nanti bisa beli baju baru gitu. Itu tidak akan sama. Jadi main game. Betul. Kan begitu loh Mbak. Iya pasti. Anak-anak begitu gitu ya. Ngabuburitnya main game dulu, yang biasanya mungkin tidak dibolehin, kalau nanti lagi puasa pasti boleh deh gitu. Nah, lapar. Gitu. Iya betul. Gitu ya. Nah, jadi mesti ada kalau anak di atas usia 7 tahun sebetulnya sudah bisa kita ajak diskusi Kang nanti. Kita bikin goal setting. Ramadan ini harusnya kita gimana nih? Dengan melihat atau mengacu ke Ramadan tahun sebelumnya. Misalkan kayak tadi, kalau nggak salah tadi Akang cerita yang kecil itu tahun lalu itu puasanya 1 atau 2 hari fullnya. Selebihnya mah ya bocor-bocor. Baik tahun sekarang lebih dari itu gitu yang kita targetkan. Jadi itu bisa dijadikan acuan oleh kita. Apalagi kalau anak sudah di atas usia 7 tahun, itu sudah bisa kita ajak diskusi. Yuk Dek, Ramadan sekarang itu gimana? Sholatnya gimana? Ngajinya gimana gitu. Itu sudah bisa kita ajak diskusi. Jadi kadang-kadang anak itu melihat Ramadan itu seperti batu besar, Kang. Wah gitu kan. Puasa 30 hari nggak makan, nggak minum gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua itu membuat kerikil-kerikil dikecilin tuh si batu besarnya. Kita kecil-kecilin nih supaya anak nggak shock melihatnya gitu. Jadi kita jadikan itu batu-batu kerikil yang kecil-kecil supaya anak bisa melaluinya dengan mudah gitu. Nah, betul. Nah, jadi kami pun di Komuba kebetulan ada program juga tadi di mana kami itu membantu anak-anak mendampingi mereka untuk selalu membuat ibadah tracker gitu. Jadi hariannya itu sholatnya gimana sih nih gitu kan. Kemudian kalau ngajinya gimana nih gitu. Nah, kami pun ada program seperti itu. Jadi di program kami selama 30 hari full mereka itu pasti ada dalam bimbingan kami. Baik hariannya, kemudian kita juga masukkan muatan-muatan tadi ya, yang 3 muatan tadi, spiritualnya, emosionalnya, kemudian logikanya, nalarnya. Karena kita juga masukkan muatan-muatan yang lain kayak akademiknya gitu. Kemudian sainsnya kita akan masukkan di program-program tersebut. Jadi dan itu dilakukan secara online. Online.
Artinya kan mungkin pendengar juga membayangkan, pemuba di mana posisinya, terus nanti apakah anak saya misalnya kebayang datang kalau pemuba ditaruhlah di wilayah timur sedikit gitu ya, terus yang ini dari Cimahi daripada Lampung untuk kumaha gitu. Bisa aman kan? Ternyata secara online. Secara online. Jadi mereka ketemuan secara online untuk tadi ibadah tracker. Betul, iya. Jadi nanti kita punya target sendiri. Apa targetnya? Kita juga akan membimbing mereka, mendampingi mereka. Gitu. Jadi nanti program-program seru lah insya Allah kan. Oke. Nah kemudian tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang ada indikator di mana seorang anak ini sudah cerdas atau belum ya. Artinya kecerdasannya sesuai nggak sih dengan perkembangan umurnya gitu sesuai dengan perkembangan usianya. Nah kalau misalnya ada yang tertinggal nih, ya ini anak seusia gini kok kecerdasan emosinya masih begini, logikanya masih begini, pokoknya masih ketinggalan. Nah, kemudian katakanlah ada treatment, ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, untuk mengukur peningkatan, kita tentu berharap peningkatan ya, jangan sampai setelah di treatment kok malah turun gitu ya. Itu jangan-jangan ada sesuatu dengan treatmentnya yang salah, jadi stres gitu ya. Nah, ada nggak sih alat ukur atau bagaimana cara melihat ternyata oh iya ini dari sisi emosi ini kadang-kadang yang tidak kelihatan ya. Kalau yang sifatnya ritual dan spiritual itu kan yang dulunya harus disuruh-suruh sholat itu jadi tidak lagi, mungkin itu bisa menjadi petunjuk sederhana. Nah kalau untuk hal-hal yang di emosi, di logika itu kan kadang agak ini ya, karena itu tidak nampak dalam perilaku yang seperti halnya beribadah misalnya. Ini gimana nih? Oke, jadi untuk tadi yang bagaimana untuk emosi ya, untuk kecerdasan emosi, kemudian kecerdasan logika. Sebetulnya kalau kita lihat, kebetulan saya sendiri pengajar nih ya, jadi saya bisa melihat secara langsung, kalau misalkan kita mengajar itu bisa melihat bagaimana nih anak ini kecerdasan emosinya, kecerdasan logikanya, karena terkait dengan akademik gitu ya, jadi terlihat oh ini gimana. Nah untuk tadi mungkin pertanyaannya bagaimana melihat, sebetulnya kita juga punya asesmen kan, bagaimana asesmennya yang nanti bisa dikerjakan sama anak-anak untuk mengukur kondisi awalnya. Kemudian kita juga ada kelas-kelas tertentu, di kita juga ada kelas-kelas khusus kan, ada kelas Islamik kebetulan ya, itu spiritualnya kita asah di situ. Ada kelas karakter juga di situ, kita akan mengasah logikanya, mengasah nalarnya, cara berpikirnya. Jadi ada kelas-kelas tertentu gitu. Setelah itu nanti gimana? Ada asesmen berikutnya juga, akan terlihat bagaimana perubahannya, bagaimana perbandingannya. Jadi tadi sebelum anak-anak itu dimasukkan dalam kelas-kelas tertentu itu berarti ada semacam placement test atau assessment yang dilakukan. Ini anak ini lebih direkomendasikan untuk kelas mana? Gitu betul, ya. betul. Nah, biar sesuai, misalnya kebutuhannya di spiritual dimasukin di spiritual gitu ya. Lalu nanti setelah menjalani proses ada assessment yang juga dilakukan. Oke, baik. Nah kemudian hal yang kadang Ramadan itu kan ya tadi ya istimewa itu karena memang seluruh semesta itu seolah-olah sistemnya berubah gitu ketika Ramadan gitu ya. Dan tentu saja untuk mengkondisikan beberapa hal itu kan jadi cenderung lebih mudah. Ketika misalnya mengajak anak-anak ke masjid itu karena masjid jadi rame di bulan Ramadan itu kan jadi memang lebih mudah tuh karena ada banyak temannya. Jadi lebih seru gitu ya. Apalagi kalau misalnya menjelang maghrib nih kita mau ngajak anak-anak karena di masjid ada makanan untuk berbuka. Nah, itu dia. Atau misalnya sholat isya karena tarawihnya juga rame. Meskipun ya sebagian ada yang berdiri di belakang gitu kan. Ada yang kadang ingat ke petasan. Tapi kan macam-macam ya namanya ketika anak. Nah, tapi kemudian ketika selepas Ramadan itu semua kan hilang. Nah, bagaimana untuk menjaga momentumnya? Ini kan menjadi tantangan tersendiri untuk orang tua. Bagaimana agar itu semua tidak lepas? Gitu. Jangan sampai kita balik lagi ke asal, seolah-olah Ramadan berlalu tak berbekas. Betul. Nah, itu gimana nih? Soalnya sebulan ya kan ya, 1 bulan puasa, 11 bulan itu tidak puasanya gitu. Jadi pembiasaannya hanya 1 bulan. Nah, tadi mungkin dengan pola tadi kita dalam 1 bulan itu lebih memperketat ibadah trackernya ya. Jadi kita selalu kontrol bagaimana nih sholatnya, selalu melihat bagaimana nih
ngajinya gitu. Kemudian bagaimana sih sisi-sisi lain yang dilakukan oleh putra-putri kita. Nah, jadi kita pun sebagai orang tua sebetulnya seharusnya gitu ya, mengontrol itu tidak harus di bulan puasa aja gitu. Jadi 11 bulan ke depan itu sebetulnya masih tanggung jawab kita untuk tetap melihat, tetap mengontrol bagaimana spiritualnya, bagaimana dia sholatnya, bagaimana yang lain-lainnya tetap dilakukan gitu. Jadi Ramadan ini memang bulan yang cocok untuk berlatih gitu. Jadi 1 bulan ini benar-benar kita manfaatkan untuk berlatih supaya 11 bulan ke depan ada persiapan gitu. Ada persiapan sehingga kita sebagai orang tua sebetulnya nggak bisa lewat bulan Ramadan ya udah ibadah trackernya lewat Los gitu. lagi. Betul, los lagi. Jadi tetap kita kan bisa memanfaatkan waktu kita ya Kang ya. Sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua pasti ada waktu untuk berkumpul dengan anaknya. Bagaimana kita berdiskusi dengan mereka, bagaimana kita menggali emosi mereka, bagaimana quality time-nya lah ya supaya kita secara emosi ada kedekatan dengan mereka. Sehingga mereka itu mungkin bisa lebih berani bercerita gitu ya sama orang tuanya. Karena kalau sekarang saya lihat mungkin ini bukan agak lagi, banyak banget anak-anak yang lost dari perhatian orang tua, larinya kemana? Ke gadget gitu. Sementara itu pengaruh banget dengan seringnya mereka megang dan menggunakan itu bisa berpengaruh terhadap kecerdasan logikanya gitu. Jadi mereka agak sulit untuk berpikir gitu, karena sudah sudah banyak sekali hal-hal muatan terkontaminasi, muatan-muatan yang masuk ke dalam pikirannya udah banyak banget. Apalagi anak-anak gede dengan adanya pornografi yang sulit dibendung gitu ya kan ya. Nah, gitu. Jadi mungkin orang tua pun tetap harus dalam kondisi nggak lepas kontrol gitu, walaupun tidak di bulan Ramadan gitu. Jadi memang terutama pada anak-anak yang masih sangat membutuhkan peran pengawasan, betul. peran pendampingan secara intens ya dengan orang tua. Ini balik lagi ini ke orang tua ya. Iya. Gitu, ya memang tanggung jawab siapa? Masa tanggung jawab tetangga gitu ya. Meskipun tetangga punya kontribusi iya pasti. Gitu kan? Tapi itu kan dalam bentuk istilahnya lingkungan pasif lah. Yang aktif kan harus orang tua gitu ya. Betul. Jadi diawasi gitu ya. Bahkan mungkin ini jadi problem juga. Saya jadi kadang-kadang malu sendiri ya. Kita tuh pengen anak-anak kita dampak dari momen Ramadan itu nggak lepas. Gitu kan, wah asik nih Ramadan nih, anak-anak ini nggak usah disuruh sholat, sudah sholat sendiri. Bahkan bangun sahur pun dia sudah, mungkin beberapa anak yang setel alarm nih gitu ya, udah bisa bangun sendiri tanpa susah payah gitu kan. Tapi ketika Ramadannya lepas, balik lagi untuk subuh pun bahkan sulit. Gitu. Bahkan orang tuanya juga sama gagalnya gitu. Oh iya betul. Akhirnya jadi anak jadi ikutan gitu. Jadi memang kuncinya ada di orang. Iya. Contoh, betul. Mencontohkan sesuatu hal yang baik ya Kang ya. Jadi kita ngasih tahu anaknya, mengajak anaknya, kalau kitanya tidak bisa contoh, ya balik lagi. Betul. Nah itu. Dan memang kalau sudah digituin, saya sering gitu ya. Anak-anak yang memang cenderung kritis, berani menyampaikan, ayah nyuruh ini kok ayahnya enggak gitu. Iya. Tapi saya mau ngomong apa gitu. Ya memang saya enggak. Iya. Dan sekarang itu memang era kritis ya Kang ya. Anak-anak itu tidak. Sekarang berani untuk mengungkapkan, berani untuk mengkritisi. Iya, mungkin karena lihat sinetron juga. Nah, kondisi berantem antara orang tua dengan anak itu kan ditunjukkan televisi ya. Bagaimana anak-anak yang protesnya pun keras terhadap orang tua. Jadi mereka, begini caranya kalau mau protes. Mereka dapat tontonan yang tidak menuntun. Nah, itu barangkali. Atau menuntun mereka ke jalan yang keliru. Iya. Oke. Baik, Telana kita akan jeda kembali sebelum nanti kita masuk di bagian berikutnya. Ya, pendengar PR, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka silakan di 081 881 1075. Kemudian line telepon di 022 422 1075. Dan juga akun Twitter kami @PRFM News ya. Pendengar PR bisa Anda mention untuk menyampaikan informasi dan interaksi Anda. Tetap bersama kami di 107,5 PRFM News Channel.
Ya, pendengar PR, saat ini 15 menit menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke bagian ketiga, bagian terakhir dalam perbincangan kita di talk show Rumah Keluarga PR FM. Dan kita masih berbincang dengan tema melejitkan kecerdasan spiritual, logika, dan emosi pada anak, memanfaatkan momentum Ramadan PR. Kita masih bersama dengan Teh Lela Fridawati SPD, konsultan pendidikan dari komunitas muda berbakat pendengar PR. Teh Lela, tadi kita sudah membahas banyak hal ya tentang kecerdasan spiritual, emosi, dan logika, kemudian juga bagaimana mengaktifasi ya, meningkatkan itu dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, tadi kan di awal bahkan kita sudah sempat juga menyinggung bahwa ada sebagian anak yang mungkin perkembangan kecerdasan, ketiga kecerdasan tadi itu kan tertinggal. Betul. Nah, artinya anak yang harusnya sudah hidang gitu ya tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya, kok masih harus dikuprak-kuprak gitu ya, kalau orang Jerman bilang begitu. Apalagi dari sisi logika, emosi yang itu memang kok ketinggalan kalau dibandingkan dengan anak seusianya atau yang seharusnya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang baik itu sebagian ya, salah satu ataupun ketiga-tiganya ketinggalan, nah, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa dikejar gitu sehingga akhirnya sampailah pada level kecerdasan yang memang seharusnya seimbang tiga-tiganya gitu ya. Nah, seimbang ketiga-tiganya dan sesuai dengan usianya. Nah, idealnya mungkin ya kan ya. Idealnya ketiganya itu seimbang sesuai dengan perkembangan usianya. Tetapi dalam hal ini memang tidak mudah ya Kang ya, menyesuaikan ketiga kecerdasan ini dengan usianya, dan tiga-tiganya itu sama proporsinya. Nah, itu luar biasa. Kalau sekarang kita sih sederhananya lihat gini aja deh. Kalau misalkan ada anak yang sholatnya juga nggak usah disuruh lagi gitu kan, udah gitu dia udah tahu bagaimana cara bersikap ke orang tua gitu kan, kemudian dia juga kalau belajar tidak usah disuruh, itu berarti tiga-tiganya udah seimbang gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Sementara sekarang kan masih ada juga yang anaknya itu sholat mau sih, tapi setelah dimarahin sama orang tuanya gitu. Udah gitu anaknya juga sambil marah-marah sholat gitu. Artinya kan ada satu kecerdasan yang emosi, mungkin tadi dalam hal emosi ya. Dia mau sholat tapi ya dia sambil marah-marah gitu. Nah, mungkin tadi seperti yang sebelumnya sempat saya sampaikan bahwa idealnya itu tiga-tiganya seimbang, namun kayak tadi ada yang belum tuntas gitu. Jadi ada yang belum tuntas nih ternyata di level usianya, kayak tadi di level usianya ini apa sih yang membuat dia terhambat gitu? Kenapa dia bisa terhambat? Apakah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia? Apakah ada salah pengasuhan gitu dalam keluarganya? Apakah stimulasi lingkungan yang membuat dia terhambat gitu? Dan itu sebetulnya perlu kita cari lagi nih, di mana nih gitu. Kalau misalkan tadi di usia di bawah 7 itu masih bukan dibolehin sih sebetulnya ya, mungkin lagi masa berlatih gitu kan. Orang Sunda bilang masih digugu, tapi setelah 7 tahun ya itu udah bukan masanya. Kalau anak di atas 7 tahun sudah tidak mau sholat masih dibiarkan, nah itu kan berarti ada yang salah nih di sini. Berarti pola asuhnya nih berarti gitu. Nah jadi kita juga harus melihat lingkungannya apa yang membuat anak menjadi terhambat untuk meningkatkan atau untuk menyeimbangkan ketiga kecerdasan tadi. Jadi perlu tes sih sebetulnya Kang. Ini dilihat sisi apanya nih, kemudian dilihat lingkungannya bagaimana pola asuh keluarganya gitu. Khawatirnya ada juga hal-hal yang kita tidak tahu kalau kita melihat secara langsung gitu ya. Tapi kalau dilihat dari cerita-ceritanya, misalkan kita konsultasi dengan orang tuanya itu bisa tergali. Jadi kita juga buka ini kan konsultasi, mangga. Kalau ada di sini pemirsa yang ingin berkonsultasi nih tentang anak-anaknya, boleh menghubungi kami. Insya Allah kami bantu. Nah ini untuk kontak Komuba nih Teh. Mungkin di medsosnya gitu, mungkin bisa diinformasikan di medsosnya apa? Oh boleh. Untuk Komuba sendiri ada IG-nya Kang. Komuba_learning dan komuba.id. Itu Instagramnya. Betul, itu di situ juga banyak
pembelajaran juga ya, maksudnya program-program kita itu apa aja boleh nanti bisa diakses di situ. Dan kami juga ada YouTube-nya, Komuba Channel, juga YouTube kami boleh diakses juga, karena kami tidak hanya bergerak di satu bidang gitu. Akademiknya kami kelola, Islamiknya juga, kemudian bakatnya juga kan, bakatnya juga kita bisa kembangkan. Jadi yang ada kecerdasan majemuknya bisa kita lihat mana yang perlu untuk ditingkatkan lagi gitu kan. Insya Allah semuanya ada, bisa kita bantu gitu. Oke, jadi tinggal lihat di Instagramnya saja, ya, nanti di situ kontaknya juga ada, gitu ada. Ya? Atau tinggal DM aja. Nah, gitu. Ya. Nah, ini saya jadi penasaran tentang ini tentang tadi asesmen misalnya. Betul. Ya. Bentuk-bentuk asesmennya sebagai gambaran teknis, biasanya seperti apa sih yang dilakukan di Komuba? Apakah bentuk anak harus mengerjakan sesuatu, gitu ya, atau misalnya itu wawancara, atau seperti apa? Untuk asesmennya ini nanti kita lihat dulu yang mau di asesmennya apa gitu. Misalkan, iya, ada juga kami itu asesmen minat dan bakat. Jadi yang di asesmen itu adalah kemampuan mereka, kecerdasan mereka, kemudian gaya belajar mereka gitu kan, kemudian dominasi otak mereka, bagaimana cara untuk meningkatkan kekurangan-kekurangannya jika nanti sudah ada hasil ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian asesmen yang lain gimana? Karena kami juga ada di bidang akademik, jadi kami pun ada tes-tes akademiknya. Misalnya nih anak ini mau ikutan matematika, tapi dia nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Jadi kami pun akan mengakses mereka dulu nih. Jadi kami akan akses mereka dulu. Oh ternyata anak ini bolong-bolongnya di sini gitu. Berarti yang bolong-bolong ini perlu kita tambalin. Karena kalau di akademik di matematika pelajaran kelasnya itu kan nyambung ya Kang ya. Betul. Kalau pelajaran pecahan tiap kelas ada gitu. Kalau di sininya bolong, dia nggak akan bisa ngikutin di kelas berikutnya. Gitu. Jadi semacam prasyarat ya. Betul. Kalau itu tidak terpenuhi, nanti terseok-seok di level berikutnya, barangkali begitu ya. Betul sekali. Oke. Nah mungkin bisa diulangi kembali, disampaikan kembali ini program khusus dari Komuba. Ini yang terutama nanti misalnya untuk di Ramadan yang bisa diikuti oleh pendengar PR, anak-anaknya bisa ikut kegiatan apa saja bersama dengan Komuba di bulan Ramadan. Oke, nah kami di Komuba itu ada program-program yang bisa diikuti. Untuk yang 1 bulan penuh tadi adalah Youth Ramadan program kegiatannya. Jadi di sana kami nanti setiap harinya akan ada kayak kami men-share cerita gitu, misalkan cerita tentang keislamannya misalnya, itu setiap hari akan kita share. Dan seminggu sekali kita akan ada kegiatan Zoom-nya berkumpul dalam satu waktu, kami akan memberikan materi-materi yang lain gitu. Kayak misalnya kami merencanakan nih membuat rencananya live dari luar angkasa misalnya ya, dengan menggunakan aplikasi tertentu gitu. Itu dalam proses sudah kami susun gitu program-program. Dan itu pun untuk yang Ramadan program ini kami membantu orang tua menjadi partner mereka untuk membantu mendampingi harian mereka gitu. Jadi insya Allah kami akan membantu membimbing mereka secara harian. Kami membantu untuk melihat ibadah trackernya tadi ya. Hariannya sholatnya gimana, ngajinya gimana gitu. Dan nanti akan kami bisa jadikan laporan kepada orang tuanya. Jadi nanti bisa hasilnya terlihat kualitatif dan kuantitatifnya seperti apa. Gitu. Jadi untuk melihat program itu nanti silakan cek Instagramnya. Siap, sudah. Komuba, gitu iya, betul. Di situ sudah silakan ada informasinya. Iya. Dan ada diskon kan sekarang 10%. Oh gitu. Lagi diskon. Boleh diceritain, disampaikan nominal. 200.000 saja Kang untuk 30 hari. Iya. Sadinten sabar. Ya itu juga Kang kami 50.000 kami alokasikan untuk menyumbang ke panti asuhan. Jadi jika ayah bunda nanti ikut kegiatan ini berarti sudah membantu untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Jadi kami juga ini sudah menyiapkan nih anak-anak yatim yang akan kami support nanti. Baik. Tidak terasa nih Teh, sudah tiba di akhir. Sekarang sejam ya. Ini sudah tiba di akhir kebersamaan kita. Sebagai penutup nih Teh, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar PR, khususnya para orang tua nih.
tentang seberapa penting 3 kecerdasan tadi untuk anak atau apapun lah yang Teteh ingin sampaikan sebagai penguatan kepada orang tua tentang kecerdasan spiritual, logika dan emosi dan juga momentum Ramadan. Silakan Teh. Oke, jadi ayah bunda sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting, bulan yang sangat cocok untuk melatih putra-putri kita. Karena yang ketiga kecerdasan tadi, kecerdasan logika, kecerdasan emosi dan spiritual, itu sangat merupakan 3 kecerdasan yang penting dan harus seimbang. Sangat dominan sekali ya. Jadi mereka itu jika 3 kecerdasan ini sudah mereka seimbangkan, ada dalam diri mereka, kita nggak capek gitu. Kita nggak capek. Jadi mereka sudah dengan kesadaran sendirinya melakukan segala sesuatu tanpa kita harus istilahnya apa ya, disuruh-suruh gitu. Jadi sangat penting sekali. Jadi ya kita juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja gitu kan. Jangan sampai lost dengan kecerdasan mereka. Karena apalagi mereka itu masih dalam bimbingan kita. Jadi di bulan Ramadan ini, yuk kita bersama-sama melatih kecerdasan mereka, bekal gitu ya Kang ya. Bekal 1 bulan ini kita latihkan untuk bekal 11 bulan ke depan gitu. Gitu paling enggak. Baik, Teh Lela haturun pisan malam hari ini sudah hadir di PRFM. Mudah-mudahan di kesempatan lain dengan tema yang lain, karena ini adalah kali kedua ya Pengubah hadir di PRFM, dan mungkin juga akan hadir kembali di Insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah penting dan menarik, terutama untuk orang tua gitu ya yang saat ini sedang mendampingi anaknya sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, dan gitu jika mau konsultasi boleh Kang nanti nge-DM ke IG aja, nanti kita agendakan insyaallah. Itu dia. Baik, Teh Lela hatur nuhun sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Kompas. Siap Kang. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, siap. Ya, pendengar Pak, itulah akhir dari perbincangan kita dalam talkshow Rumah Keluarga PRFM. Karena ini masih pukul 20 pendengar PR, jadi saya masih akan menemani ruang dengan Anda hingga pukul 21 nanti ya. Jadi tetap di 107,5 PRFM Channel, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi pendengar.